Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas apa yang terjadi jika tak bayar iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarga dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPS juga merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkatnya SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, tentu wajib membayar biaya iuran. Pembayaran ini dilakukan secara teratur setiap bulan. Peserta BPJS Kesehatan disarankan membayar biaya iuran tepat waktu. Ada ancaman denda jika telat bayar, apalagi kalau tidak membayar iuran BPJS. Lantas, apa konsekuensi jika tidak membayar iuran BPJS Kesehatan? Tidak membayar atau menunggak iuran bulanan BPJS Kesehatan membuat peserta terancam terkena denda. Jumlahnya cukup besar, bisa mencapai 30 juta atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita pasien atau peserta. Keputusan ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, sekaligus menggugurkan Perpres sebelumnya tahun 2018. Lalu, peserta seperti apa yang berpotensi kena denda hingga 30 juta dari BPJS Kesehatan tersebut? Mengutip Perpres tersebut, denda tidak akan berlaku bagi peserta yang belum pernah menerima layanan rawat ini. Denda hanya berlaku bagi peserta yang saat diberhentikan kepesertaannya secara sementara sempat menerima layanan rawat inap dan dalam 45 hari aktif kembali atau setelah membayar iuran BPJS Kesehatan, kepesertaan aktif kembali. Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 3A, dan ayat 3B. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap. Tingkat lanjutan yang diperoleh tulis ayat 5 pasal 42 Perpres tersebut. Denda diberikan bila peserta tersebut menunggak 12 bulan. Setelah itu, denda akan diakumulasi dengan dikenakan ke peserta. Meski demikian, tarif denda 5% atau hingga 30 juta hanya berlaku untuk peserta non-penerima bantuan iuran atau PBI, serta pekerja bukan penerima upah, PBPU, dan bukan pekerja BP, sebab iuran ketiga kelompok ini dibayarkan oleh pemerintah. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesia Cash Based Group berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan A. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan B. Besar denda paling tinggi 30 juta rupiah. Terang ayat 6 pasal 42. Dan bagaimana dengan peserta yang menunggak dan belum pernah menerima layanan rawat inap? Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara waktu. Dalam hal peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai
Dengan akhir bulan berjalan, maka penjamin peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Ayat 1 pasal 42 Perpres tersebut. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan di BPJS Kesehatan, maka peserta wajib membayar iuran yang mengalami tunggakan. Pembayaran iuran tertunggak ini dapat dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat 3A, huruf C seluruh paling lambat pada tahun 2021, ayat 3B pasal 42. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.